Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Multima Aquarista Gonibala, NIM 2012-1040. Saya dari kelas PGMI 4B. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar IPS yang berjudul Kemajemukan Agama, Ras, dan Etnik Pembangunan di Indonesia. Yang pertama, definisi kemajemukan masyarakat keragaman yang terdapat dalam kehidupan sosial manusia melahirkan masyarakat majemuk. Majemuk berarti banyak ragam, beraneka, berjenis-jenis. Istilah masyarakat Indonesia majemuk pertama kali diperkenalkan oleh Furnival dalam bukunya Netherlands India, A Study of Plural Economy 1967, yang isinya menggambarkan kenyataan masyarakat Indonesia yang terdiri dari keanekaragaman ras dan etnis sehingga sulit bersatu dalam satu kesatuan sosial politik. Selanjutnya, Usman Peli 1989 mengkategorikan masyarakat majemuk di suatu kota berdasarkan dua hal, yaitu pembelahan horizontal dan pembelahan vertikal. Secara horizontal, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan etnik dan ras atau asal-usul keturunan, bahasa daerah, adat istiadat atau perilaku, agama, serta pakaian, makanan, dan budaya material lainnya. Namun secara vertikal, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan penghasilan atau ekonomi, pendidikan, pemukiman, pekerjaan, dan kedudukan sosial politik. Selanjutnya, faktor penyebab kemajemukan masyarakat Indonesia. Yang pertama, keadaan geografis wilayah Indonesia. Yang kedua, letak kepulauan Indonesia di antara dua benua dan dua samudra. Yang ketiga, pembangunan. Dan yang keempat, iklim dan tingkat kesuburan tanah yang berlainan di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya, ciri-ciri masyarakat majemuk. Ciri-ciri masyarakat majemuk menurut Vandenberg yaitu yang pertama, segmentasi ke dalam kelompok-kelompok. Yang kedua, kurang mengembangkan konsensus. Yang ketiga, sering mengalami konflik. Yang keempat, integrasi sosial atas paksaan. Dan yang terakhir, dominasi suatu kelompok atas kelompok lain. Selanjutnya, pengaruh kemajemukan masyarakat Indonesia. Terdiri atas pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positifnya adalah terdapat keanekaragaman budaya yang terjalin serasi dan harmonis sehingga terwujud integrasi bangsa. Nah, pengaruh negatifnya antara lain primordial, stereotip etnik, dan potensi konflik. Selanjutnya, ciri kualitas kehidupan masa kini. Yang pertama, kualitas kehidupan global. Yang kedua, adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang ketiga, dunia yang menghadapi perdagangan pasar bebas atau WTO sebagai dampak lanjutan proses globalisasi. Yang keempat, menguatnya tekanan penduduk terhadap berbagai sendi kehidupan. Yang kelima, kehidupan Indonesia di masa sekarang nampaknya diwarnai pula oleh kecenderungan. Nah, yang terakhir, perangkat pembangunan yang memungkinkan bangsa Indonesia untuk membangun sebenarnya telah dikonsepkan dalam susunan kesadaran setiap warga negara Indonesia, yaitu bahwa bangsa kita memiliki modal pembangunan nasional, yaitu yang pertama, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Yang kedua, kedudukan geografi Indonesia yang memberi kondisi alamiah, serta kedudukan dan peranan strategi yang sangat tinggi nilainya. Yang ketiga, sumber-sumber kekayaan alam. Yang keempat, jumlah penduduk yang besar. Yang kelima, modal rohania dan mental. Yang keenam, modal budaya. Yang ketujuh, potensi efektif bangsa atau prestasi pembangunan yang telah dicapai, termasuk kekuatan sosial politik. Dan yang terakhir, TNI sebagai kekuatan hankam dan kekuatan sosial. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.